Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan membahas tentang apa itu Kristen bunglon. Di dalam dunia hewan, bunglon itu dikenal karena kemampuannya bisa mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Dia bisa berbaur demi perlindungan dirinya dan kenyamanan dirinya sendiri. Tapi sayangnya dalam kehidupan kerohanian atau kehidupan kekristenan, ada banyak orang-orang yang percaya katanya kepada Yesus atau katanya orang Kristen, tapi bersikap seperti bunglon. Mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi mengorbankan prinsip kebenaran dan iman kepercayaan mereka. Kristen bunglon itu adalah orang Kristen yang seperti apa? Yaitu orang Kristen yang tampil rohani saat di gereja, tapi saat di luar gereja hidup mereka itu penuh dengan yang namanya dosa. Jadi cuma ada di gereja saja mereka tampak kelihatan baik. Lalu adalah juga orang Kristen yang berani menyebut nama Tuhan dengan lantang di komunitas Kristen. Tapi saat mereka ada di lingkungan dunia mereka malu mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhannya. Dan orang Kristen bunglon adalah orang Kristen yang memilih nyaman dan aman untuk dirinya sendiri daripada tetap setia dan memegang prinsip kebenaran dalam hidup mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, Petrus adalah salah satu contoh orang yang pernah menjadi Kristen bunglon. Petrus dari murid yang penuh semangat pernah menyangkal Yesus pada waktu itu. Jadi di dalam Matius 26 ayat 33 itu Petrus dengan penuh semangat mengatakan kepada Yesus saat dia berkata bahwa Yesus itu akan diserahkan. Petrus ngomong seperti ini, bahwa biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tapi Yesus memperingatkan bahwa Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Yesus mengatakan di Matius 26 ayat 34, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi kalau kita melihat Petrus itu sempat ngomong seperti ini sama Tuhan, aku sekalipun harus mati bersama-sama engkau Tuhan, aku tidak akan menyangkal engkau. Wow, kita melihat bahwa Petrus bersikeras bahwa dia tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Ia penuh percaya diri, namun dia tidak menyadari tentang kelemahannya. Jadi saat Petrus akhirnya mengalami tekanan sosial ketika Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar, Petrus mengikuti Yesus dari jauh dan masuk ke pelataran. Nah, di sana ia itu menghadapi tekanan dari orang-orang sekitarnya. Nah, di dalam Matius 26 ayat 69 sampai 70 ada seorang hamba perempuan menuduh Petrus pernah bersama Yesus. Tapi apa jawab Petrus? Apakah dia mengakui bahwa dia itu bersama dengan Yesus? Ternyata Petrus menjawab, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Lalu di Matius 26 ayat 71 sampai 72, dia dituduh lagi. Ternyata apa yang dikatakan Petrus, dia berkata bahwa dia tidak kenal orang itu atau tidak kenal Yesus pada waktu itu dikatakan. Kemudian ternyata Petrus menyangkal yang ketiga kalinya. Di Matius 26 ayat 73 sampai 74 saat orang-orang menegaskan lagi bahwa Petrus itu bersama-sama dengan Yesus, Petrus mulai mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Nah, Petrus itu takut pada waktu itu, dan dia memilih kenyamanan untuk dirinya sendiri dan pastinya keamanan untuk dirinya daripada mengakui kebenaran yang ada. Petrus berubah warna seperti bunglon. Dia mengikuti situasi, bukannya berdiri teguh di dalam imannya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagusnya Petrus ini mengalami pertobatan yang tulus. Setelah penyangkalan ketiga, ayam berkokok seperti nubuat dari Yesus, dan Petrus itu di dalam Matius 26 ayat 75 dikatakan, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, tangisan Petrus adalah tangisan pertobatan. Dia sadar bahwa dirinya bukan seperti yang ia kira. Ternyata dia itu lemah dan butuh
anugerah Tuhan. Yang luar biasa, Yesus tidak membuang Petrus. Setelah kebangkitan, Yesus memulihkan hidup Petrus dan bahkan mempercayakan kawanan dombanya kepada Petrus, Bapak Ibu Saudara. Petrus dipercayai Tuhan lebih lagi. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita mau belajar bagaimana supaya kita tidak menjadi Kristen bunglon. Yang pertama, bangun identitas yang teguh di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kenali siapa diri kita, jangan tergoda untuk berubah demi diterima oleh orang lain. Yang kedua, berani menjadi garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi jangan malu menunjukkan iman kita di dunia kerja kita, sekolah, atau komunitas kita, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, waspadai tekanan sosial dan lingkungan. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi jangan terus-menerus berada di lingkungan yang membuat kita itu bisa meninggalkan prinsip-prinsip iman kita, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu komunitas yang menguatkan kita. Nah, yang keempat, tetap rendah hati dan mau bertobat. Mazmur 37 ayat 24, orang yang jatuh tidak dibiarkannya tergeletak. Seperti Petrus, jika kita mungkin pernah gagal, jangan menyerah, menangislah di hadapan Tuhan, bertobatlah dan bangkitlah kembali, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saat ini kita perlu menjadi Kristen sejati, jangan jadi Kristen bunglon. Petrus pernah menjadi Kristen bunglon, tapi Tuhan tidak meninggalkannya. Ia dipulihkan dan bahkan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Ini bukti bahwa Tuhan tidak mencari yang sempurna, tetapi yang mau berubah dan setia. Apakah saat ini Bapak Ibu Saudara, engkau pernah menyembunyikan imanmu demi kenyamananmu? Atau saat ini engkau tidak berani untuk menjadi terang di dalam kegelapan? Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama untuk kita menjadi Kristen yang menampakkan dirinya, Kristen yang menjadi garam, menjadi terang, untuk orang melihat bahwa Yesus itu nyata di dalam hidup kita. Janganlah kita menjadi Kristen bunglon, yang kita mengingkari iman kita demi kenyamanan kita sendiri atau demi keamanan kita. Kalau kita benar-benar mengikut Yesus, kita harus menyangkal diri kita, bukan menyangkal Yesus, dan memikul salib yang ada, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, mari kita mau menunjukkan Kristus yang ada di dalam hidup kita dengan berani, karena Yesus Sang Immanuel itu menyertai kita selalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.